Ya. Hui, aku mau Hui. Mau apaan? Itu Hui. Mau. Tidak bohong. Mau apaan? Itu dia. Apa? Pupi. Oh, Pupi. Se-excited itu sih lihat Pupi. Kita kan baru Dari lihat Enigma Papi Galaxy. tadi, banyak Iya, banget. Pupi lucu sekali Pupi. Iya, tapi kalau lihat balik lagi ke arah Omelan draftnya. Cecilian yang ternyata menjadi pilihan utama dari Enigma Iya, Galaxy. benar sekali. Menarik ya. Cecilian yang justru menjadi first pick-nya dari teman-teman Enigma Galaxy. Akai di sini masih cuekin aja. Enigma Galaxy masih belum mau masukin Cecilia sebagai line up. Tapi kita akan lihat tentunya di mana Beatrix Esmeralda yang langsung menjadi pilihan pick dari Bigetron era untuk fase pick mereka di game yang pertama map terakhir kita kali ini. Navilera dan Crunchy prefer untuk ngamanin ke area Roamer mid lane Roamer dan God lane terlebih dahulu. Deret atau kebuka juga loh sebenarnya untuk counter ke arah Rexy. seorang Esmeralda. Bisa jadi pilihan berikutnya juga. iya. Gold lane masih dipukul dan Kupa, juga Iya. yang terbuka. Atau mengambil hero yang tebel-tebel dulu nih. Atlas juga sebenarnya terbuka, tapi responnya kalau misalnya Digi diamankan, ya nggak bakalan terlalu efektif. Kita akan lihat Enigma Galaxy apa yang sedang difikirkan. Tentunya kereta Pakito dan Dairat. Seperti yang Nevin bilang, Dairat yang menjadi pilihan pick pun langsung disecure begitu saja. Dan ada lagi nih dari Saweria, dari Bigetropus. Salah, Bigetupres. Sorry. Kenapa lu ganti namanya? Hashtag Bigetron Wii. Nah gitu dong. Maaf ya guys ya, typo dikit Nggak lidahnya. apa-apa. Udah biasa denger Udah CP biasa. typo mah udah gak heran. Biasa, kita caster kan gak luput dari typo ya. Betul, bukan nggak luput dari kesalahan, tapi nggak luput dari typo. Benar Selanjutnya. Selanjutnya ini bakal ada hero yang diamankan juga. Mid lane masih terbuka sangat amat lebar atau mengambil ke arah jungler juga boleh sih. Pakuito ini masih cukup fleksibel. Pakuito Dapat jungler ya. Atau jungler. Apalagi Jungler, skill udah 2-nya tuh soalnya. di buff. Apalagi kalau dia udah dapetin item attack, Pakito akan semakin sakit lagi di landing phase-nya. Alice ya. Dan ini menarik tentunya dengan adanya Alice. Kita tahu ini Alice sangat diuntungkan dengan adanya patch terbaru ini. 4 minion di 5 menit pertama itu akan mempermudah Alice untuk bisa mengumpulkan stack-nya tentunya. Setidaknya nanti di menit-menit sebelum menit 9 ya, Alice setidaknya udah bisa kontribusi lebih untuk tim yang nge-secure ke area Alice. In my humble opinion. Tapi kita akan lihat tentunya dari sisi Alice nanti akan ditempatkan di area lane mid atau Mid kayaknya nantinya akan ada di XP lane untuk Fumi. Mid kayaknya enak sih, apalagi kan minion wave-nya baru nambah tuh satu di bagian belakang Iya, mid kan sih, ya. harusnya mid Jadi ya. kayaknya bakalan enak banget nih kalau ditaruh di area mid. Cuma balik lagi kita bakal melihat juga dari Enigma Galaxy untuk band selanjutnya karena Kari udah dieliminasi untuk Enigma. Sedangkan pembalasannya bakalan seperti apa? Karena jungler kah? Tapi ternyata Roamer terlebih dahulu Kufra yang jadi pilihan mereka berikutnya. Benar sekali, tentunya tidak boleh ada stopper karena dari bouncing ball. Efek kejutan dari Tyrant Reverse dan Tyrant Cita akan mengganggu pergerakan dari Enigma Galaxy. Dan Bigetron era untuk satu fase Baning terakhir masih belum terada God lane dari Enigma Galaxy. Mereka bisa menargetkan Baningnya ke area God kembali, Cloud atau bahkan Cloud. Popol, Beatrix udah di secure, Clean, Brody. Brody semuanya kita sebutin. Clean, Popol, Cloud berarti yang terbuka ya. Ya. Dan Cloud, Sebutin lagi, ulangin lagi dari awal mau. Selanjutnya dari Enigma Galaxy kali ini last band ya. Masih banyak pilihan yang terbuka. Jungler sih ini masih banyak banget ya kalau misalnya mau diamankan. Seperti Assassin khususnya. Karena berarti Hayabusa juga masih terbuka dengan cukup lebar atau mengambil yang sama-sama agak tebal. Akai juga terbuka lebar juga. Akai emang lebar sih. Iya, Akainya lebar emang. Tapi terbuka juga. Ih, Tadi ngomongnya ke situ, benar kan? nggak salah kan? Nggak salah. Fanny. dulu. Assassin. Baik, Fanny dulu nih yang ditutup oleh Enigma Galaxy yang nggak boleh hadir juga. Kita akan lihat dari Bigetron era dan tipikal jungler seperti apa yang akan digunakan oleh Vival. Kangen juga sih untuk lihat Vival. Oh, biasa Karina nggak sih? Kayak Karinanya udah di ban. iya, itu masalahnya. Lane-nya Itu juga kan. udah di ban sama Bigetronnya sendiri. Dan menarik nih tentunya ya. Hero apa lagi yang bakal di Lancelot. Lancelot kah? Menarik sih, nggak terlalu rumit juga. Lancelot untuk bisa masuk line up mengingat 3 hero tuh. 3 hero-nya Enigma Galaxy. Ini
ini Pak Witonya agak heboh ya tadi kayak gak bisa diem. Kalau yang lain tuh agak tenang, yang lain tuh kayak cuma napas gitu. Ini ngapain sih? Fokusnya kok tiba-tiba ke situ lagi. Tapi emang iya gue Salfok banget jadi gak sih? salfok juga, dia joget-joget mulu gitu. Aduh. Tuh, Franco elegan. Rangko Esmeralda Alice yang apa lagi kan? Iya, Kayak cantik elegan gitu. Ini Pak Wito agak ribut gitu. Tapi Sebelahnya diem. balik lagi sih samping gue. balik lagi karena Franco juga udah menjadi pilihan berikutnya dari teman-teman Bigetron era Enigma Galaxy. Atlas bisa jadi pilihan. Ini dia sawernya yang kita tunggu-tunggu dari Cipirji. Silakan Cip. Waduh, Cipirji emang nih ya ladangnya pantun. Jalan-jalan ke kota Semarang, semangat tandingnya Ayang. Aduh, Waduh. kebus banget gak sih Coach Mozia? Aduh, Kuch. makin semangat deh nge-coachnya. Makin semangat deh nge-coachnya. Aduh, tapi ini dia untuk Matilda dan juga Uranus yang diambil oleh teman-teman dari Enigma Galaxy last pick untuk Bigetron era. Bagi kalau kita ngomongin Vival, hero assassin tuh udah melekat banget ya dalam jati diri seorang Vival. Iya, udah Tapi gak menutup kemungkinan juga dia bakal ngambil hero-hero lainnya juga ya, seperti tapi Lancelot Evan bilang Lancelot apalagi ini nggak mudah, nggak terlalu sulit juga sih bagi Lancelot untuk masuk ke area line up belakang. Cuman balik lagi dari kalkulasinya sih yang harus perlu diperhatikan bagi Lancelot ke area landing phase dari kenapa sih gue ngomong tiba-tiba ketawa gitu masih loh. ketawa ngeliatin Pak Wito. Iya, kelihatan. Dan itu dia tadi kita akan lihat tentunya bagaimana implementasi dari kedua belah tim ini. Yes, dan ini dia untuk head to headnya karena ada Milan, Alin, Crunchy, Navilera dan juga Pixie. Bisa dibilang ini adalah debut dari seorang Benar Milan. sekali. Dia belum bermain sama sekali di akademinya, tapi kali ini dengan ngebawa semua orang Milan mungkin bakal menjadi satu tambahan yang menguatkan para pemain dari Enigma Galaxy. So kita langsung masuk saja ke dalam line of dan masih bersama Nevin dan juga CP di match yang ketiga best of 3 series antara Enigma Galaxy menghadapi Bigetron era. Alright. This is it. Match kita yang pertama, Enigma. Match kita yang keempat. Match kita yang ketiga. Kenapa itu mundur? Kenapa itu mundur? Maksudnya match kita yang ketiga untuk Enigma Galaxy dan juga Bigetron era di game kita yang pertama. Dan buat teman-teman di rumah, bentar lagi hari Badat Nasional, langsung buruan cus download Lita aja karena Lita adalah jasa teman mabar kalian setiap saat. Betul, setiap saat dari pagi, siang, sore, sampai malam juga. Tapi lihat dari early-nya nih masih pagi-pagi juga sebenarnya di area top lane-nya. Perbedaan dengan adanya Beatrix dan Uranus yang di area gold ini bakal jadi satu persaingan yang cukup sulit. Tapi lihat di area mid lane juga seorang Vival mencoba melarikan dirinya dan juga Chini dengan SP yang begitu terbatas. Wow, Uranus gold lane. Uranus gold lane ini akan beradu beradu mekanik dan strategi juga terhadap hero range. Ini yang membuat Navilera harus mulai hati-hati dan ternyata di sini Navilera akan menjadi EXP ya atau menjadi god lane buat tim dari Enigma Galaxy dengan Uranus-nya. Karena Mei lane kini yang menjadi jungler dari tim Enigma Galaxy sedang berkutat terhadap jungle pattern-nya. Meanwhile di area bottom lane kita bisa lihat juga Crunchy sudah mulai memberanikan diri mengambil gold buff. Fumi Eko tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu Kairat adalah weakness point dari seorang Esmeralda. Betul sekali, ini bakal jadi satu keuntungan di awal untuk Enigma Galaxy. Tapi balik lagi Uranus-nya yang harus benar-benar ngasih pressure dan harus di backup juga. Tapi gold ke lubangnya berhasil diamankan oleh seorang Vivian. Emang brutal banget permainan dari seorang Vivian yang bakal siap untuk mengganggu setiap pemain dari Enigma Galaxy. Yep, Fireball udah mulai mengarah ke area Kursi yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Turtle sudah mulai hadir di menit kita yang kedua. Sudah ada set up dari kedua belah tim. Terlihat Kina di sisi Viva pun udah mulai memukul mundur Pixie dengan Pondros yang buat Pixie harus menghindari serangan ada Guiding Wind. Di sisi lain Badfish sudah mulai dikeluarkan begitu saja dari sisi Alin terhadap beberapa hero Bigetron era. Crunchy pun tidak mau tinggal diam, sudah mulai memunculkan batang hidung di balik turret Turtle yang ada. Vival masih coba untuk poking karya Turtle tersebut. Distraction sudah mulai diberikan di mana Fukmi Eko pun tidak bisa menahan gempur yang diberikan. Tapi salah juga di mana Crunchy dalam bahaya, dia harus selamat. Tapi ternyata first blood berhasil diamankan dengan panteng eksekusi yang dikeluarkan begitu saja seorang Vival. Dan itu dia Turtle berhasil diselamatkan dengan daya damage yang diberikan oleh seorang Chini dari Bigetron era. Dua kerugian dalam waktu yang sangat singkat untuk Enigma Galaxy ketika kehilangan karakter Turtle, dia juga kehilangan karena seorang Crunchy. Bisa dibilang tadi masuk terlalu jauh, memang ngasih damage yang berasa banget karena seorang Fumi Eko. Tapi kalau dilanjutkan terus menerus ternyata Milan
yang tertangkap Vivian. What a nice play, bener-bener galak banget itu. Wah, last hit dari seorang Milan didapatkan oleh seorang Vivian. Iya, benar banget tentunya ya. Dan kita bisa lihat juga dari sisi tim Bigetron Era udah mulai coba untuk mempertahankan apa yang dia pegang tentunya. Di sisi lain, dari sisi Nigma Galaxy masih coba untuk berpikir keras untuk bisa melakukan dan mencari kompensasi atas ketertinggalan dari sisi gold dan juga dari segi poin killnya yang memang sedang di-lead oleh teman-teman dari Bigetron Era. Betul sekali, karena keuntungan yang mereka dapatkan tuh udah bertubi-tubi, apalagi dengan pergerakan seorang Vivian lagi kali ini akan coba untuk menarik lagi kan, tapi ternyata di selain dari seorang Crunchy juga hampir bisa ngedapetin satu pemain meskipun belum berhasil connect, namun Viva menghindar dengan phantom execution-nya pergi terlalu jauh dan Navilera masih penasaran, masih coba untuk maju, namun hati-hati udah ada Vivian di sana yang standby di area semak-semak, mungkin bakal jadi bumerang untuk para pemain dari Nigma Galaxy. Benar sekali, di sisi Navilera udah mulai di babysit oleh beberapa hero dan bahkan Vivian pun langsung mendapatkan efek kejutan dari beberapa hero dari Nigma Galaxy, membuat dia pun harus tumbang karena tidak mampu untuk menahan gempuran yang diberikan oleh Nigma Galaxy. Cell coba untuk play flick out ke arah belakang, Gini coba untuk play mengincar Navilera yang tertinggal dari kerumunan yang membuat Navilera pun tumbang di tangan Bigetron Era. Kompensasi yang sangat bagus Navilera atas Vivian di lead yang keempat kali ini. Oke, memasuki karena yang keempat udah banyak banget perubahan dari segi objektif yang didapatkan oleh masing-masing pemain juga, tapi Pixie akan coba mempertahankan ke arah turret di area top lane. Mengingat Uranus yang gak bakal terlalu terasa dari segi damage-nya, tapi sustainable-nya boleh diadu juga. Dan Vivo udah mengamankan karena War X juga, ini bisa jadi damage dealer yang bakalan sangat amat sakit memasuki karena para pemain dari Nigma Galaxy. Sementara turtle-nya yang diamankan, harusnya gak bakal ada gangguan yang mendekat juga, apalagi 4 pemain yang menjaga karena turtle ini udah safe banget untuk Bigetron Era ngedapetin objektif lainnya dan mencoba dengan pertukaran di area atas dari Nigma Galaxy yang udah mulai mereka juga satu mini wave-nya masuk dari seorang Chal, ditabrak langsung aja dengan circling eagle dan tambah lagi beberapa damage output dari seorang Chal, masih bisa memberikan bukan mundur dengan spray down, tapi Pixie yang akan mengeksekusi hal tersebut. Wow, tidak membiarkan dari sisi Chal pulang begitu saja, membuat Pixie berhasil menumbangkan Chal, tapi masih belum tinggal di sana, di mana Navilera pun mendapatkan gempuran yang signifikan dari Gini. Guiding Wind save the day membuat Navilera still survive, namun ada di area mid lane. Vival terlalu masuk, terlalu dalam untuk maju, membuat dia pun termakan damage syarat dan damage dari beberapa hero dari Nigma Galaxy yang ada di area mid lane, membuat dia pun harus tumbang. Kompensasi yang sangat cepat tentunya dari Nigma Galaxy atas kehilangan satu hero-nya di area top lane. Iya, ini kalau kita lihat Google Shield platingannya kan udah mulai turun ya, dan ngebuat untuk mendapatkan karakter red bakalan lebih gampang lagi. Blade of Despair diamankan oleh seorang Chal. Kita lihat dia menghadapi 4 pemain sekaligus tadi, itu benar-benar masih cukup powerful. Tapi yang masih jadi kesulitan untuk saat ini adalah Fumi Echo. Menghadapi seorang Crunchy butuh backupan juga, dan backupan dari seorang Vivian yang mungkin bakal jadi kunci jawabannya untuk saat ini. Menunggu adanya timingnya tepat juga. Iron masih tahan begitu saja, tapi Fumi Echo Falling Star Moon-nya dibuka, mengusir kepentingan dari seorang Crunchy dan tabrakan dari seorang Milan dan juga Pixie ditangkap lagi dengan Ranung yang tadi dia juga menjadi combo menumbangkan seorang Pixie langsung ke arah base. Jangan dikasih main lagi, tapi Crunchy menghadapi 3 pemain kepada backupannya datang karena Alin pun yang baru saja datang. Ini bakal jadi bahaya kalau misalnya Alin juga ikutan terculik. 2 untuk nothing. Ini yang membuat Nigma Galaxy harus mulai cari kompensasi lagi. Tapi di area top lane dia berhasil melantahkan objektif tower yang dimiliki Chal. Setidaknya itu dalam napas segar bagi Nigma Galaxy. Fumi Echo udah mulai coba untuk melakukan pemotongan terhadap objektif turret, objektif wave minion yang ada di area mid lane. Di sisi lain, 2 hero Bigetron Era nggak mau terlalu overcommit karena mereka lebih memilih untuk melakukan setup di area mid lane. Wave minion penunjang pergerakan pun coba untuk mulai di-clearing oleh Sicilians, tapi Turtle kini udah mulai hadir kembali. Vival dan kawan-kawan sudah mulai mengisi objektif tersebut dan bahkan melakukan poking. Navilera, what are you doing? Rumunanmu tidak ada di sana, tapi Consecration sudah mulai di-public gitu saya. Navilera still survive dari gempuran yang diberikan dari Bigetron Era pun berhasil mengambil 1 buah objektif Turtle kita kali ini, Devin. Hampir aja itu rantai-rantai masuk dari seorang Vivian, untuknya masih diselamatkan juga. Bahkan kali ini Nigma Galaxy lebih unggul dari arah turretnya. 2 auto turret sudah berhasil mereka amankan. Objektif gaming benar-benar dilakukan kali ini meskipun kalau dari segi eliminasi, tapi ternyata Bigetron Era juga nggak mau kalah. 1 auto turret di area atas berhasil diamankan. Navilera hanya bisa menunggu melihat dari jarak yang cukup jauh dan akan mengganggu pergerakan dari seorang Chal yang bakal coba untuk ngambilin objektif demi objektifnya. Sementara itu mid lane sudah cukup padat
banget dengan kedatangan seorang Chini. Tapi Bloodlord-nya mungkin bakal cukup menghambat pergerakan dari Enigma Galaxy yang ingin mendapatkan satu buah eliminasi atau satu outer turret di area mid. Terlihat dari segi gold 4.000 gold network dikantongi oleh Bigetron Era ya perbedaannya dari Enigma Galaxy yang baru saja mengantongi 21.000 yang membuat dia harus mulai mengejar ketertinggalannya. Dan di sisi lain kita juga akan lihat di mana di area bottom lane Cha yang mulai melakukan swap lane pun berhasil mensecure karya objektif target yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Vivian membuka satu buah Iron Wolf tidak tepat terhadap target. 4 hero terlihat ada di area semak-semak rumputan milik dari Enigma Galaxy. Pixie sudah mulai coba untuk menyisir rumputan. Soul Bloom sudah mulai diaktifkan gitu saja. Iron Hawk mancing mantap Mania mengarah ke area satu hero di sana di mana langsung ada Bloodhan. Keranci harus tumbang di mana damage diberikan pun tidak mampu untuk ditahan. Namun Meilin masih bisa selamat. Genie gak mau terlalu overcommit, begitu pun juga dengan Vivian membuat hero-hero dari Bigetron Era cukup puas setelah berhasil men-take down seorang Keranci. Iya, padahal Kokres yang ulang tahun ya, tapi kali Enigma Galaxy diberikan surprise dari Bigetron Era karena satu pemain lagi di area mid lane berhasil ditumbangkan. Dua pemain Enigma Galaxy akan mencoba menyelamatkan outer mid turret mereka, tapi apakah mungkin karena Navilera benar-benar digempur habis-habisan kali ini masih bisa berlari ke bagian belakang dan Melan yang datang menyelamatkan hari dari Enigma Galaxy meskipun Shell begitu tajam peluru-peluru yang didapatkan ditambah lagi pedang dari seorang Vival yang nggak bisa ditahan lagi dengan berbagai item defensif yang mulai dibuat dari teman-teman Enigma Galaxy. Wow, 4 untuk 9 dari segi kill count. Shell sudah mulai mengantongi Malefic Roar. Ada satu buah efek penetrasi di area item tersebut membuat tidaknya damage Nibiru dan juga Reynos Apathy yang dimiliki oleh Chell ini akan sangat menyakiti hero dari Enigma Galaxy tergantung dari positioningnya Chell aja agar tidak terpick off. Di sisi lain, Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord. Sanguine Claws menyedot Vival yang sedang mengakuisisi jungle pattern yang dimiliki oleh Meilin. Dan kini, Navilera coba untuk mulai memotong minion yang didorong oleh Bigetron Era agar turret yang ia miliki tidak kembali tumbang, Nevin. Nah, ini Chini udah mengamankan karena minta terakhir berlarian juga bakal langsung connect juga dari seorang Vivian mencoba untuk mengamankan karena satu pemain Navilera hanya terdiam di sana untuk beberapa detik dan langsung dipulangkan ke arah base-nya. Penyelamatan dari seorang Alien kali ini hanya cukup untuk memukul mundur pergerakan dari seorang Fumieko. Hunter Strike udah diamankan juga oleh seorang Dairat maupun Pak Quito-nya. Dan Lancelot juga mengalami hal yang sama, tapi yang agak mengerikan kali ini dari seorang Alice-nya si Calamity Reaper dengan Winter Punch dengan Clock of Destiny. Wah, udah sejahat apa ketika dia udah mulai menyerap darah-darah, tapi Shell dalam bahaya karena episode strike hampir saja dikorbankan seorang Keranci, tapi Pixie yang mencoba memberikan satu eksekusi belum berhasil, bahkan snowballing diberikan. Keranci masih selamat untuk beberapa saat, tapi dengan Tauros yang mengeksekusi hidupnya, gak ada kesempatan yang kedua hadir di tangan seorang Keranci. Sayang ilkonya masih connect, masih ada sedikit delay untuk Bigetron Era bisa masuk terlalu jauh. Satu untuk Nothing, dimana inisiasi yang dibentuk oleh dua hero di Enigma Galaxy masih belum bisa untuk mempick up karya seorang Shell yang masih survive dari gempuran tersebut. Tapi Lord kini terbuka lebar, tidak ada resource yang dimiliki oleh Enigma Galaxy dan bahkan mereka rugi dan kurang dari segi kuantitas. Buat dari segi Enigma Galaxy pun prefer untuk mundur aja. Mereka lebih milih untuk memikirkan cara defense mekanisme terhadap Lord pertama yang diamankan oleh Bigetron Era. Dan tentunya Bigetron Era dengan Lord yang berhasil mereka secure, mereka memikirkan cara seoptimal mungkin untuk bisa meluantakan 3 buah turret yang masih tersisa di area inner. Betul, semakin kuat lagi tentunya dengan adanya satu tambahan pemain yaitu Lord yang terhormat. Meskipun bisa dibilang nggak bakal terlalu tanky untuk Lord yang baru saja hadir kali ini, tapi ini bisa ngasih impact yang maksimal juga pengalihan isu ke arah para pemain dari Enigma Galaxy. Apalagi 2 inner turret sudah mulai diincar di sana. Vival tinggal menunggu minion wave-nya udah mulai masuk dan kali ini Chini pun udah menjaga-jaga di area terdepan. Bisa dibilang menjadi badan bagi para pemain dari Bigetron Era. Lord yang sudah mulai masuk, Navilera masih menjaga untuk keliling ke arah minion wave-nya, tapi base turret yang menjadi korban berikutnya. Pertukaran yang bisa dibilang sangat merugikan bagi para pemain Enigma Galaxy GP. Alright, Lord masih coba untuk dihadang begitu saja. Satu buah base turret pun sudah hilang yang membuat Bigetron Era mengamankan keuntungan. Looking for another base turret tentunya, di mana mid lane turret Enigma Galaxy pun langsung ditumbangkan begitu saja. Wave minion penunjang pergerakan Bigetron sudah mulai masuk, tapi mereka terlihat dewasa. Mereka belum mau terlalu overcommit, namun kita bisa lihat di mana Keranci yang coba untuk menghentikan pergerakan pun nggak mampu untuk menahan dealing damage yang diberikan dari seorang Vival. Di sisi lain Chini menari-nari, Circle Eagle Flame masuk ke area tubuh dari seorang Chini, namun masih belum ada follow up lebih jauh lagi membuat Bigetron Era masih coba untuk mundur, menghancurkan satu base start yang tersisa. Wave minion penunjang pergerakan mereka sudah mulai terlihat.
mega kill berhasil diamankan. It's will be disaster. Nigma Galaxy Pacernya sudah hilang, Pixie gak bisa berbuat apa-apa lagi, dan this is it. Game yang pertama berhasil diamankan oleh Bigetron Era. 13 menit waktu yang mereka butuhkan dari Bigetron Era menghabisi seluruh turret dan juga base dari Nigma Galaxy. Permainan yang begitu cepat, satu Lord juga yang begitu kuat, apalagi dengan 5 pemain yang kali ini benar-benar bisa membawa game kepada kemenangan. Wow, ada play game. Wah, gokil banget sih ya pergerakan demi pergerakan yang dipertontonkan dari kedua belah tim yang hadir kali ini. Karena mungkin in my humble opinion ya, secara takdir di area God lane, hero range lawan hero melee itu dimenangin sama hero range. Itu yang membuat mungkin Navilera di area top lane kewalahan untuk menghadang pergerakan dari Beatrix sendiri tadi. Tapi mungkin harapannya adalah bisa menyeimbangkan dari segi sustainable-nya. Ketika udah selesai ke arah laningnya, mereka bisa fokus ke arah yang team fight-nya tentunya. Benar Apalagi ngelihat adanya Alice di sana, oke kita adu aja. Tapi ternyata ini efektif tapi nggak terlalu lama juga. Karena satu persatu turretnya udah mulai ditumbangkan juga. Ada Cecilion yang emang bisa menghambat, tapi Cecilion kalau udah ditambal ya pakai Athena, ya mengurang lagi damage-nya. Regen-nya lebih banyak lagi dari Bigetron Era. Yes. Dan itu dia tadi ya game yang pertama kita. Kalau kita bisa lihat pergerakan demi pergerakan benar-benar luar biasa, direalisasikan dengan sangat baik. Dimana dari kedua belah tim ini benar-benar masih meraba-raba juga dan beradaptasi dengan adanya patch baru di skema kompetitif ini. Karena memang ladies ini adalah yang pertama yang mencoba patch note terbaru di 28 Juni lalu. Dan memang ada tim yang bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Terlihat dari ada beberapa tim yang menang dari match pertama dan juga match kedua, dan ada beberapa tim yang memang harus catch up lagi, harus trial lagi, harus reset dan research lagi sejatinya apa yang harus diimplementasikan oleh tim-tim tersebut di area Line of Dawn dengan adanya ke pembaruan patch tersebut. Ya, tapi udah kelihatan sih ya dengan patch yang baru ini pool hero-nya bakalan semakin luas lagi. Alice baru pertama kali dimainkan di hari ini juga.